Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Hukum HAM dan Humanitar. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis pelanggaran hukum humanitar internasional dalam konflik bersenjata Israel dan Hezbollah. Terima kasih atas kesempatannya. Pemateri pertama yaitu saya sendiri. Langsung saja, secara akademik terdapat ambiguitas mengenai jenis konflik bersenjata antara Israel dan Hezbollah. Konflik ini tidaklah dapat secara tegas dikualifikasikan sebagai konflik bersenjata internasional, oleh karena di satu sisi Israel merupakan suatu negara, sedangkan Hezbollah merupakan bukan suatu negara. Konflik ini juga dapat digolongkan sebagai konflik bersenjata non-internasional, karena Hezbollah bukanlah pemberontak di dalam negara Israel. Ada beberapa bentuk sanksi yang dapat diberikan kepada kedua belah pihak, khususnya terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum humanitar internasional yang dilakukan dalam perang Israel-Hezbollah. Secara umum terdapat 5 bentuk sanksi pelanggaran terhadap hukum perang, yaitu protes, penyanderaan, kompensasi, reprisal, dan penghukuman pelaku yang tertangkap. Secara khusus ada sejumlah bentuk sanksi pelanggaran hukum HAM internasional yang dapat dikenakan kepada pihak berperang, yaitu kompensasi, sanksi militer, sanksi non-militer. Sedangkan bagi individu yang terlibat perang yang melakukan pelanggaran hukum perang dapat dikenakan pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban komandan. Salah satu sanksi yang dapat dikenakan dalam konflik bersenjata Israel-Hezbollah adalah pemberian kompensasi terhadap korban perang. Sanksi dalam bentuk kompensasi dapat dilihat dalam pasal 2 dan 36 The International Law Commission's Draft Articles on the Responsibility of States for International, serta aturan 149 dan 150 Hukum Humanitar Internasional Kebiasaan. Bentuk sanksi lain merupakan sanksi implisit yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB yang tertuang dalam resolusi 1701 untuk menindaklanjuti konflik yang terjadi. Paragraf pertama dan resolusi tersebut menyerukan adanya gencatan senjata penuh kepada dua belah pihak, khususnya terhadap semua serangan yang dilakukan oleh Hezbollah dan seluruh operasi militer secara intensif dan yang dilakukan oleh Israel. Yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Dengan tidak adanya sanksi secara spesifik, resolusi ini juga tidak memberikan kejelasan mengenai siapa pihak yang salah dan siapa yang benar dalam konflik bersenjata di tahun 2006 tersebut. Ada sejumlah kemungkinan mekanisme penegakan yang dapat dilakukan, yaitu melalui pengadilan nasional ad hoc, dan pengadilan permanen ICC. Pada dasarnya, Mahkamah Pidana Internasional atau ICC dan pengadilan nasional masing-masing sama-sama memiliki kewenangan untuk mengadili. Langkah yang paling baik adalah dengan menguji terlebih dahulu kemampuan daripada pengadilan Israel dan Lebanon. Apabila kedua pengadilan nasional tersebut tidak mau dan tidak mampu untuk menyelenggarakan pengadilan yang layak, maka kasus tersebut akan secara otomatis menjadi yurisdiksi dan Mahkamah Pidana Internasional. Kesimpulan, berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa bentuk sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum humanitar internasional dalam konflik bersenjata antara Israel dan Hezbollah, yaitu pemberian kompensasi terhadap korban perang. Kemudian ada pula sanksi implisit yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB yang tertuang di dalam resolusi 1701 untuk menindaklanjuti konflik yang terjadi antara Israel dan Hezbollah. Mengenai mekanisme penegakan menurut pendapat penulis, pemberian sanksi kepada para pihak yang melanggar HHI dalam perang Lebanon 2006 lebih tepat dilakukan melalui proses peradilan nasional. Mungkin ini hasil dari kerja kelompok kami atau presentasi kami. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang puas, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.